Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning today. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT. Anak-anakku sekalian, Ibu adalah Ibu Dede Fatur Rahma, mengajar di SMP Negeri 30 Kota Tangerang. Dan hari ini Ibu akan menjelaskan tentang struktur dan tubuh makhluk hidup. Nah, sebelumnya kita telah membahas mengenai tentang makanan dan sistem pencernaan pada manusia, kedua sistem peredaran darah, dan sekarang Ibu akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia. Oke, jangan lupa ditonton sampai selesai ya. Bab 2, struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup. A. Makanan dan sistem pencernaan. B. Sistem peredaran darah. C. Sistem pernapasan. D. Sistem ekskresi atau pembuangan. Anak-anak, coba lihat infografis di atas tentang manfaat berhenti merokok dan kaitannya dengan kesehatan manusia yang semakin membaik. Nah, tertulis di infografis tersebut bahwa dalam 5 hari saat seseorang berhenti merokok, maka sistem peredaran darahnya sudah membaik. Coba perhatikan, 20 menit, tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Coba kamu mencoba untuk berhenti merokok bagi kalian yang pernah merokok. 12 jam kemudian, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar karbon monoksida dalam darah kembali normal. Nah, pada saat berhenti merokok 1-2 hari, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh. Fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, dan sistem kardiovaskuler meningkat baik. Nah, pada saat 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih membaik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat baik. Jadi, apakah ada hubungan antara berhenti merokok dengan sistem pernapasan dan sistem peredaran darah? Nah, anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan pernapasan? Pernapasan atau bisa disebut juga dengan respirasi, yaitu sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Pada bab ini akan dibahas 1. Fungsi dari sistem pernapasan atau respirasi. 2. Struktur dan organ pernapasan. 3. Bagaimana kalian bernapas. 4. Apa yang terjadi saat pertukaran gas. 5. Merokok dan bahayanya untuk tubuh. Dan terakhir 6 adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok. Anak-anak, fungsi dari sistem pernapasan atau respirasi. Tubuh kalian membutuhkan oksigen untuk melakukan respirasi seluler. Respirasi seluler adalah suatu proses yang terjadi di dalam sel. Saat glukosa dari makanan yang kalian makan dipecah dengan bantuan oksigen sehingga menghasilkan energi. Nah, selama proses respirasi seluler, karbon dioksida dan air menjadi sisa hasil respirasi sel yang dibuang ketika kalian menghembuskan napas. Yuk, coba kita nafas, keluarkan. Nah, energi yang dihasilkan digunakan oleh kalian untuk beraktivitas seperti berlari, belajar, dan lain-lain. Struktur dan organ pernapasan. Ketika kalian bernapas, udara yang kalian hirup terkadang bercampur dengan debu, asap, atau bahkan virus atau bakteri. Udara akan melewati hidung, faring, laring, trakea, lalu ke bronkus, dan terakhir paru-paru. Oke, baiklah anak-anak, ini adalah keterangan gambar mengenai tentang sistem pernapasan pada manusia. Disimak baik-baik. A. Hidung.
Di dalam hidung, udara masuk ke dalam tubuh melalui hidung dan mulut. Rambut-rambut di dalam hidung berfungsi untuk menangkap partikel-partikel besar yang masuk bersama dengan udara yang kita hirup. Udara kemudian masuk ke dalam rongga hidung dan sel-sel di dalam rongga hidung ini menghasilkan mukus atau lendir yang berfungsi untuk melembabkan udara serta menangkap lebih banyak partikel yang masuk. Nah, B adalah faring. Kemudian setelah faring, laring, kemudian udara tersebut ke trakea. Yang D itu adalah trakea. Oke. Nah, setelah dari hidung, udara akan menuju faring atau tenggorokan. Baik hidung dan mulut terhubung dengan faring, jadi udara dan makanan masuk ke dalam faring. Nah, dari faring, udara bergerak ke laring. Di dalam laring terdapat pita suara, tempat penghasil suara. Udara kemudian bergerak menuju trakea. Ketika kalian sedang menelan makanan, maka trakea akan tertutup oleh epiglotis sehingga makanan tidak masuk ke dalam saluran nafas. Dan yang C, bronkus dan paru-paru. Setelah dari trakea, udara akan menuju bronkus kiri dan kanan, kemudian menuju ke paru-paru. Nah, apa sih pengertian paru-paru? Paru-paru adalah organ utama dari sistem pernapasan. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang-cabang menjadi bagian-bagian yang kecil. Dan di ujung cabang kecil tersebut terdapat kantong-kantong kecil yang berbentuk seperti anggur. Nah, kantong-kantong kecil ini disebut alveolus, yaitu yang diselimuti pembuluh darah kapiler, dan disinilah tempat pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida. Ketika ada pertanyaan di manakah terjadinya pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida, jawabannya adalah di alveolus atau alveoli. 3. Bagaimana kalian bernapas? Sama sepertinya pergerakan tubuh manusia lainnya, bernapas juga dikendalikan oleh otot. Paru-paru dilindungi oleh tulang rusuk yang ditempeli oleh otot-otot di sekitarnya. Di bagian bawah paru-paru juga terdapat otot besar, kuat, dan berbentuk seperti kubah. Otot tersebut dinamakan diafragma. Coba perhatikan gambar. Di atas itu diafragma ya. Nah, ketika kalian menarik nafas, otot yang ada di tulang rusuk kalian akan berkontraksi, sehingga tulang rusuk akan naik ke atas. Perhatikan gambar yang sebelah kiri. Nah, diafragma pun berkontraksi yang semula melengkung menjadi mendatar. Nah, kontraksi inilah yang menyebabkan rongga dada kalian mengembang. Volume paru-paru pun membesar, tekanan udara di paru-paru mengecil, dan udara pun masuk. Ketika kalian menghembuskan nafas, otot-otot yang ada di tulang rusuk kalian rileks atau dalam keadaan santai. Diafragma pun dalam keadaan rileks. Hal itu menyebabkan rongga dada kalian menjadi lebih kecil. Kemudian volume udara di paru-paru pun berkurang, sementara tekanan udara di paru-paru membesar. Udara siap untuk dikeluarkan. Coba kita nafas. Keluarkan. Nah, rileks kan? Nah, disitulah perbedaan antara menarik nafas atau menghembuskan nafas. Anak-anak, 4. Apa yang terjadi saat pertukaran gas? Jadi proses pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida dan sebaliknya disebut pertukaran gas. Kapiler dan dinding alveolus sangat tipis sehingga sangat mudah untuk dilewati oleh beberapa zat. Oksigen masuk dan menuju alveolus, oksigen melewati dinding tersebut kemudian menuju dinding kapiler lalu ke darah. Hal tersebut juga berlaku untuk karbon dioksida dan air. Anak-anak yang ibu cintai dan ibu banggakan, yang kelima adalah merokok dan bahayanya untuk tubuh. Rokok sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Merokok merupakan suatu kegiatan yang tidak bermanfaat yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan serta menghambur-hamburkan uang. Jangan pernah merokok ya, atau jangan pernah mencoba sekali-sekali untuk merokok.
Di dalam rokok terdapat zat-zat yang mampu menginfeksi dan merusak sistem pernapasan kalian. Dalam satu kali hisapnya rokok terdapat sekitar 4.000 zat kimia berbahaya. Contohnya tar, karbon monoksida, dan nikotin. Oke anak-anak, apa sih itu tar? Tar adalah zat berwarna hitam dan sedikit lengket ketika rokok dibakar. Ketika seseorang menghirup asap rokok, tar akan menempel pada silia yang terdapat pada trakea, bronkus, dan jalur pernapasan. Nah, tar ini juga membuat silia mengumpal sehingga tidak dapat berfungsi untuk menyaring zat-zat yang berbahaya bagi paru-paru. Dan tar juga mengandung bahan yang mengakibatkan kanker loh. Oke, kemudian karbon monoksida. Ketika rokok dibakar, akan dihasilkan suatu gas yang tidak berbau dan berwarna disebut karbon monoksida. Nah, gas inilah yang sangat berbahaya karena mampu mengikatkan diri ke hemoglobin dan mengambil sebagian tempat oksigen. Lalu turut dalam proses peredaran darah. Tentu saja ini menyebabkan jumlah oksigen yang diantarkan darah ke seluruh tubuh menjadi berkurang. Oke anak-anak, kemudian nikotin. Nikotin bersifat stimulan yang artinya meningkatkan kinerja suatu organ. Nah, nikotin ini membuat jantung berdetak lebih kencang serta meningkatkan tekanan darah. Nah, semakin banyak nikotin yang kalian konsumsi pada saat merokok akan menyebabkan kecanduan dan membuat orang sulit berhenti merokok. Oke anak-anak, jadi jangan pernah merokok ya. Hai anak-anak. Nah, di sini Ibu akan menyanyikan sebuah lagu organ pernapasan biar kalian itu hafal tentang organ pada sistem pernapasan. Yuk, mari kita nyanyi bareng-bareng lagu ini menggunakan lagu Soleram, yaitu lagu daerah, lagu anak-anak. Oke? Kita nyanyi ya bareng-bareng ya. Ikutin Ibu. Pernapasan pada manusia dimulai dari organ hidung, ada lendir juga bulu hidung sayang berfungsi untuk menyaring udara. Udara masuk melewati faring, percabangan dua saluran, masuk laring ada kotak suara, sayang ke trakea, batang tenggorokan. Percabangan batang tenggorokan, ada bronkus, ada bronkiolus, gelembung udara, alveolus sayang, pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Anak-anak, perokok mengalami berbagai macam masalah kesehatan. Salah satunya adalah batuk yang sulit berhenti. Nah, di sini adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok. Yang pertama adalah bronkitis. Apa itu bronkitis? Adalah iritasi yang terjadi pada jalur napas atau bronkus. Ini menyebabkan jalur napas menyempit karena tertutup oleh lendir. Nah, ini mengalami kesulitan bernapas. Nah, kemudian yang kedua adalah aterosklerosis. Ini adalah zat kimia yang ada di dalam rokok dapat masuk ke dalam sistem peredaran darah. Zat-zat tersebut mengiritasi pembuluh darah. Iritasi tersebut ikut berkontribusi dalam penyumbatan lemak pada pembuluh darah. Nah, itu yang dikenal dengan penyakit aterosklerosis. Yang ketiga adalah kanker paru-paru. Pada tahun 2018, penderita yang meninggal akibat kanker paru-paru di Indonesia mencapai 26.000 jiwa. Kanker paru-paru adalah kebiasaan buruk merokok. Ya, ini biasanya paru-parunya menghitam ya kalau dia kena kanker. Nah, yang terakhir adalah emfisema. Adalah penyakit yang merusak bagian paru-paru yaitu alveolus sehingga penderita penyakit ini tidak dapat mengambil oksigen maupun mengeluarkan karbon dioksida secara maksimal. Akibatnya, penderita memiliki nafas yang pendek. Nah, itu adalah penyakit-penyakit pada sistem pernapasan.
Nah, sekarang evaluasi. Pertanyaannya untuk kalian, 1. Di bagian manakah suara diproduksi? 2. Apa fungsi alveolus? Nah, sampai sini saja materi hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.